mudik lokal satu-satunya di Kabupaten Bekasi. Sahabat Ibu Mukti, seperti yang udah Poica expose tadi ya, di pukul 10 ini Poica bakalan ada sesuatu yang spesial. Karena apa? Karena di sini bukan hanya Poica aja yang bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan bersama Bang Manin, bukan ya. Tapi yang spesial di sini kita akan ngobrol bersama teman-teman dari PLN. Selamat pagi buat bapak-bapak sama teteh-teteh yang di belakang. Pagi Teh Ica. Pagi, sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. kelihatannya sih masih seger-seger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih pada seger-seger ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai produk layanan Gebyar Kemerdekaan Super Wow. Wow-nya harus gimana ngomongnya? Kayak gitu aja ya. Wow gitu. Dan di sini ada 3 narasumber ya dari bapak-bapak. Jadi di sini aku perempuannya sendiri gitu tah ya. Nah, yang pertama ada Bapak Arif Prasetyanto selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 Cikarang. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi Teh Ica, selamat pagi sahabat Wibawa Mukti. Iya, selamat pagi juga buat Bapak ya. Nah, buat sahabat Ibu Mukti bisa langsung buka cek YouTube-nya, bisa dilihat ya bapak-bapak di sini gitu. Terus yang kedua juga ada Bapak Firman Herdani selaku manajer unit layanan pelanggan Cikarang Kota. Selamat pagi Teh Ica. Iya, selamat pagi sahabat juga. Ibu Mukti. Iya, kayak guru ya saya. Terus yang selanjutnya juga ada Bapak Irsan Wahyudin selaku pejabat pelaksana kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L UP3 Cikarang. Selamat pagi Pak. Ini Bapak yang paling pendiam di antara Paling semuanya ya, paling kalem semuanya ya. Iya, selamat pagi. Mau empo, mau teteh, mau embang apa-apa, asal jangan ibu aja ya. Dan tentunya buat sahabat Ibu Mukti, kita di sini akan ngobrol produk layanan Gebyar Kemerdekaan Super Wow ya Pak ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang belum tahu apa sih produk layanan Gebyar Kemerdekaan Super Wow ini, ada apa gitu ya di PLN ini menjelang 17 Agustusan ya kayaknya. Soalnya ada kemerdekaan ya. Nah, mendingan kita langsung aja deh tanyain mengenai apa yang dimaksud dengan pelayanan Gebyar Kemerdekaan Super Wow ini. Oke, baik, terima kasih Teh Ica. Tadi sudah diperkenalkan ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya Arif, ini Pak Firman dan rekan saya Pak Irsan. Jadi mungkin kami karena ini baru pertama kali ya kesempatan kami bisa berinteraksi dengan sahabat Wibawa Mukti, dengan Teh Ica di sini gitu. Jadi PLN UP3 Cikarang itu merupakan salah satu dari 17 UP3 yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi kami di bawah unit induk Jawa Barat. Jadi ada 17 unit UP3, salah satunya itu UP3 Cikarang. Nah, UP3 Cikarang ini kami melayani hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, jadi Kabupaten Bekasi kami yang melayani. Kemudian PLN UP3 Cikarang sendiri itu punya 4 unit layanan Iya. yang ada di bawah UP3 Cikarang. Ada unit layanan Cikarang Kota. Nah, ini Oke. manajernya Pak Firman, salah satunya kami ajak sini. Kemudian ada unit layanan pelanggan Lemah Abang, ada unit layanan pelanggan Cibitung, dan unit layanan pelanggan Tambun. Gitu. Dan kami melayani lebih dari 930.000 pelanggan. Oke. Jadi ya itu perkenalan singkat kami ya dari PLN UP3 Cikarang. Jadi saya rasa kita sudah tepat untuk memilih Radio Wibawa Mukti ya, karena Wibawa Mukti juga melayani Kabupaten Bekasi ya Teh Ica ya gitu. Iya, Jadi betul. mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa tersampaikan Betul pesannya ke masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Terkait Gebyar Kemerdekaan 2020 nih Teh Ica sudah mulai masuk ke topik ya kita ya. Iya. Jadi Gebyar Kemerdekaan ini sebetulnya sudah semenjak 2017 ya. PLN itu setiap tahun ada produk Gebyar Kemerdekaan. Nah, Oke. 2020 ini ada produk yang baru, Gebyar Kemerdekaan, kita namakan Super Wow. Nah, apa itu filosofinya? Jadi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan sesuai namanya Gebyar Kemerdekaan. Nah, maka PLN memberikan promo itu berupa keringanan biaya penyambungan. Jadi keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya, Teh Ica. Jadi untuk tambah daya segmen pelanggan rumah tangga 1 fas. Jadi keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya segmen pelanggan rumah tangga 1 fas. Dari mulai 4,5 sampai dengan 450 VA sampai dengan 4.400 VA, itu tambah daya ke daya akhir yang dimohonnya itu dari rentang 2.200 sampai 5.500, itu biayanya hanya Rp170.845. Jadi sama, flat mau ke daya berapapun, mau tambah daya Teh Ica, mau tambah daya ke 2.200,
3.500, 4.400, 5.500 itu biayanya sama, hanya Rp170.845. Jadi ini sangat-sangat terjangkau, makanya namanya Super Wow itu, supernya itu sebetulnya super ekonomis. Super ekonomis. Super ekonomis. Jadi kalau bisa disimulasikan aja, kalau biaya tambah daya normal misalkan ada 450, ekstrimnya mau tambah daya ke 5.500 nih teh. Betul. Itu biayanya tuh Rp4.893.450. Iya. Hampir 4,9 juta. Kalau ikut Super Wow cuma Rp170.845. Oke. Jadi super ekonomis. Super ekonomis banget ya. Ya, kemudian kalau wow-nya tadi gimana teh wow-nya teh? Justru aku yang tanya gimana cara ngomong wow-nya. Kita malah nggak punya standar baku ngomong wow-nya. Oh, nggak ada ya? Tadi dari Teica itu sebetulnya juga jadi kepikiran ya. Kita punya juga intonasi yang standar ya untuk wow-nya ya. Jadi wow-nya ini, W-nya ini sebetulnya yang pertama tuh ini sebetulnya nggak singkatan pas banget ya, tapi nggak dipaksain juga sebetulnya. Ini watt itu satuan tenaga listrik ya, daya listrik ya. Watt, O-nya itu for sebetulnya. W yang keduanya itu New Hope. Jadi semacam Watt for New Hope gitu. Nah, jadi kenapa kita kasih tema tersebut gitu. Jadi memang di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang masih melanda negara kita ya. Jadi kita sekarang mulai memasuki era new normal. Betul. Untuk memperoleh new hope ya atau harapan baru. Nah, di era new normal ini banyak sekali aktivitas yang sekarang dilakukan di rumah, Teca. Iya. Gitu. Jadi ada work from home, ada school from home gitu, atau pembelajaran jarak jauh ya. Hal tersebut linier dengan adanya kebutuhan konsumsi tenaga listrik yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Betul sekali. Kalau work from home misalkan Teica pasti kan buka laptop, perlu ngecas kan ya, kemudian nggak mungkin hanya laptop yang nyala, ya. AC biasanya ikut nyala, kipas angin bisa ikut nyala, mungkin biar nggak sepi sambil nyalain TV, walaupun TV-nya yang nonton Teh Ica mungkin ya, handphone juga mungkin standby di cas gitu ya. Jadi sekolah juga demikian, anak-anak sekolah itu kan pasti sekarang sudah pakai laptop, kemudian ya AC nyala gitu, otomatis kebutuhan konsumsi tenaga listrik ini meningkat gitu. Nah, makanya PLN hadir menawarkan program Super Wow ini supaya pelanggan bisa melakukan tambah daya dengan biaya yang super ekonomis, yang sangat terjangkau. Jadi biayanya hanya Rp170.845. Mungkin itu gambaran umum dulu terkait Gebiar Kemerdekaan PLN 2020 Super Wow. Iya, betul sekali. Nah, untuk sahabat Tiba Mukti ini adalah semuanya itu Super Wow-nya itu 170.845 perak ya. Betul. Untuk semua daya dari 450 sampai dengan 4.400 yang mau naik ke daya baru ya. Betul. Nah, jumlahnya itu sama 170.845. Maksudnya apa gitu? Tadi mau dijelasin katanya. Nah, sekarang Pak Firman nih jelasin. Apa katanya 170.845 itu apa? Ya, baik Teica, terima kasih. Memang dari seluruh segmen daya yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, harganya itu flat Semua ya. Rp170.845 gitu. Nah, ini inline dengan filosofi Gebiar Kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus bulan 8 tahun 1945. Betul Demikian, sekali. Teica. Iya, nah itu ada filosofinya ya. Betul. Nah, jadi buat sahabat Tiba Mukti juga kita kan belum tahu juga nih di tengah pandemi terus lagi kemerdekaan nggak tahu ada upacara kah. Yang pasti itu upacara tidak akan seramai kemarin gitu ya. Tapi PLN di sini memberikan sesuatu buat kalian, yaitu tambah daya Super Wow yang berlaku 14 Juli sampai dengan 30 September 2020. Nah, apa sih maksud dan tujuan, dan juga ini tuh bisa diakses sama semuanya nggak sih gitu. Nah, makanya buat sahabat Tiba Mukti jangan dulu kemana-mana karena ini baru segmen 1, baru segmen perkenalan. Jadi buat kalian stay tune terus. Masih bersama Po Ica nih sahabat Tiba Mukti, masih di gelaran acara Top Tempat Obrolan Pelayanan Publik. Yang pastinya ini sama seperti nama programnya ya, tempat obrolan pelayanan publik, dan yang pastinya kita juga lagi ngobrol bersama 1 jam bersama PLN di sini ya. Masih semangat tentunya Pak ya?
Semangatnya lemes banget, semangat Taicha, iya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita kan lagi membahas mengenai produk layanan Gebiar Kemerdekaan Super Wow yang dimana tadi sudah kalau film mah udah dibacain sinopsisnya ya. Sinopsisnya. Nah, nanti sebelum kita akan membahas syaratnya kayak gimana, mekanismenya seperti apa, memang contohnya seperti apa sih, misalkan daya lama dari 450 ke 3.500, daya lama biaya normalnya itu berapa, terus akumulasi ke Super Wow-nya itu berapa gitu, apa dengan jumlah yang sama gitu. Oke, Teca mau tambah daya dari 450? Iya, misalnya Mau ke 450 berapa, Teca? ke 3.500 misalnya, 3.500, heeh. oke. Mau Kalau bikin itu freezer luar- banyak di rumah. Jalan AC kalau enggak ya. Mau nyetok asi teh? Nyetok AC kayaknya. Teh, kalau mau tambah daya dari 450 misalkan ke 3.500. Iya ya? betul. Nah, 3.500 itu kalau biaya normalnya itu 2.970.500 rupiah. Jadi Oke. hampir 3 juta nih teh. Jadi 29 juta. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan, kalau Teica mau ikut Super Wow itu cukup bayar 170.845 rupiah gitu. Oke, dan itu semua berlaku dari daya lama ke daya baru dengan apa, Super Wow-nya itu angkanya sama ya, Sama. 170.845 perak. Jadi buat kalian yang mau tambah daya dari 450 ke 4.400 ya, dari 450 ke 2.200 itu jumlahnya sama ya, 170.845. Nah, ini aku juga pengen tanya mengenai syarat dan ketentuan. Apakah mungkin di sini semuanya bisa menikmati dari promo Super Wow ini atau ada ketentuan yang berlaku? Oke, nanti syarat dan ketentuan akan disampaikan oleh Pak Firman, tapi pengantarnya adalah ya tadi yang saya sampaikan, Super Wow ini adalah keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya. Jadi batasannya tambah daya dulu teh. Tambah daya. Untuk pasang baru tidak berlaku. Jadi hanya Oke. untuk tambah daya pelanggan existing. Kemudian untuk segmen kelompok pelanggan rumah tangga. Oke. Jadi khusus untuk tarif rumah tangga. Jadi untuk bisnis, industri itu belum bisa mengikuti promo Untuk ini. pelaku usaha belum ya? Ya, kemudian khusus pelanggan satu fasa, bukan pelanggan 3 fasa, satu fasa itu dengan rentang daya tadi 450 sampai 4.400, kemudian 2.200 sampai 5.500. Itu batasan gambaran umumnya yang Iya. bisa mengikuti. Nah, untuk syarat dan ketentuan, silakan Mas Firman untuk disampaikan. Baik, Teica dan para pendengar sahabat Google Mukti, berikut saya sampaikan untuk syarat dan ketentuan terkait Gebiar Super Wow. Yang pertama, sudah menjadi pelanggan PLN sejak 14 Juli 2020 ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya seperti disampaikan oleh Pak Arif, bahwasannya berlaku hanya untuk pelanggan kelompok rumah tangga gitu, tidak berlaku untuk segmen industri maupun bisnis. Kemudian berikutnya pelanggan ini dapat menikmati produk layanan ini hanya satu kali selama periode promo ini berlangsung gitu. Jadi Oke. kesempatannya hanya satu kali. Kemudian khusus untuk pelanggan pasca bayar itu wajib melunasi terlebih dahulu terkait tagihan rekening berjalannya gitu. Setelah itu terlunasi maka bisa langsung mengajukan permohonan untuk Super Wow ini. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan juga tidak ada migrasi misalnya dari token ke mekanik ataupun sebaliknya. Mekanik itu maksudnya pasca bayar. Pasca bayar ya. Dari pasca bayar ke prabayar ataupun dari prabayar ke pasca bayar juga tidak ada perubahan fase dari pelanggan satu pas ke 3 pas. Nah, yang pasti untuk seluruh syarat ketentuan ini bisa kami jelaskan lebih lanjut. Hanya yang perlu diingat oleh para pendengar adalah manfaatkanlah kesempatan ini karena hanya terbatas sampai dengan tanggal 30 September 2020. Demikian, Baiklah. Tapi ini promo ini memang rutin dilakukan setiap tahun ya. Selalu ada ya PLN, selalu ada gebrakan promo ya. Hampir setiap tahun menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan. Republik Indonesia mungkin kalau tidak salah di kisaran tahun 2017 kita mulai ada Gebiar Kemerdekaan 2017, 2018, 2019, tahun lalu juga ada dengan tema-tema yang berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. ya. Nah, tema untuk tahun ini ya Super Wow itu. Super Wow ini dan ini Super Wow, program Super Wow ini apakah hanya berlaku di Kabupaten Bekasi aja atau di kota lain juga ada dengan tema yang berbeda? Oh,
Enggak, jadi untuk Super Wow ini berlaku secara nasional. Secara nasional Iya, ya. nasional. Oke, nah tadi aku mau sedikit sedikit menjelaskan, bukan menjelaskan, aku ingin bertanya sebagaimana aku masyarakat gitu ya. Iya. Maksudnya itu dari pasca bayar, syarat dan ketentuannya ya, dari pasca bayar ke yang prabayar itu belum bisa mendapatkan atau kayak gimana Pak maksudnya? Jadi seperti ini penjelasan teknisnya. Kalau TICA sekarang di rumah listriknya token atau Token. Nah, kalau token berarti ketika TICA nanti mengajukan tambah daya Super Wow ini tetap dilayani dengan token gitu. Dengan token. Nah, tidak beralih atau migrasi ke pasca bayar. Oke. Begitu juga sebaliknya. Pasca bayar ke pasca bayar, prabayar ke prabayar. Oke. Itu disebutnya berarti pasang baru ya? Dari pasca bayar ke prabayar atau beralih aja, peralihan aja? Jadi gini teh, ada istilah di PLN itu ada pasang baru. Kalau pasang baru itu dari belum punya listrik, Emang benar-benar ingin belum punya ya? listrik baru, Iya, itu betul. pasang baru. Untuk tambah daya itu untuk pelanggan existing, dari daya asal ke daya akhir yang dimohon, Iya. itu tambah daya. Kemudian ada lagi permohonan yang namanya migrasi teh. Migrasi. Nah, itu migrasi ya. Misalkan mau beralih di rumah pasca bayar, Iya. nggak nyaman lah, setiap bulan misalkan didatangi petugas, dicatat gitu. Kemudian ingin beralih ke token misalkan, itu migrasi. Nah untuk Oke. promo layanan ini tidak bisa dikombin. Artinya kalau untuk tambah daya misalkan rumahnya pasca bayar, Iya. TICA atau mekanik, maka kalau mau tambah daya dari 1.300 ke 2.200 misalkan, dari mekanik tetap ke mekanik. Jadi nggak dilakukan penggantian kWh meter. Jadi hanya dilakukan penggantian pembatasnya. Begitu juga sebaliknya untuk di rumahnya token. Ya tetap kita layani dengan token. Jadi tambah dayanya itu tanpa merubah dari pasca bayar ke prabayar maupun sebaliknya dari prabayar ke pasca bayar. Jadi nggak ngerubah pola layanannya. Kami hanya mengakomodir untuk kebutuhan tambah dayanya saja gitu, Teica. Oke. Nah, terus di sini kan kita di Kabupaten Bekasi ini kota industri lah ya, banyak sekali pendatang dan mereka di sini ngontrak gitu ya. Nah, aku pengen tanyanya itu kayak misalkan aku ingin mengajukan ke si bapak kontrakan gitu ya. Ini mah realita kita aja. Realita kita terus ke si bapaknya ini kan dari satu kontrakan semuanya atas nama si bapak dengan beberapa kamar. Pengen tambah dayanya. Nah, itu berlaku untuk satu kamar aja atau satu token gitu, satu nomor meterannya aja, atau bisa berlaku ke semua kamar si bapak, 10 kamar misalkan si bapak semuanya tambah daya, itu apakah bisa? Bisa. Atau hanya Jadi satu aja? tergantung kebutuhan dan permohonan dari pihak pelanggan. Oke. Nah, misalkan Teica ngontrak, bapak kontrakannya punya 10 kamar, Iya. masing-masing kamar punya kWh 450, meter misalkan, iya, punya kWh meter. meter masing-masing. Kan ada kontrakan yang kWh meternya satu terpusat di Iya, rumah si betul. pemilik kontrakan. Iya. Ada yang per kamar gitu. Selama itu per kamar punya kWh meter, itu per kamar bisa diajukan permohonan untuk tambah daya teh. Oke. Misalkan bapaknya, 10 kamar ini mau saya daftarkan semua Super Wow, bisa semua didaftarkan untuk tambah daya dari 450 misalkan ke 1.300 semua. Oke. Itu bisa didaftarkan gitu. Atau mau hanya beberapa, ya silakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan pelanggan Teica. Oke. Tadi kan kita mau nanyain syarat dan ketentuan ya. Ini untuk caranya apa menghubungi ke PLN atau datang ke PLN, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus nih Teica. Jadi biasanya itu yang paling banyak ditanyakan Iya. pelanggan. Gimana sih kalau mau daftar Super Iya. Wow, harus kemana kan gitu. Nah, kalau dulu mau pasang baru PLN mungkin 10 tahun yang lalu itu PLN itu masih identik dengan susah, ribet, mahal kan gitu ya Teh ya. Mau Susah daftar PLN tuh menghubungi, kayaknya iya. harus kemana gitu, harus nyari orang yang punya kenalan PLN Iya, misalkan. betul. Nah sekarang paradigma tersebut sudah tidak ada, jadi untuk daftar pasang baru, terubah daya, termasuk ikut promo Super Wow ini itu sangat mudah sekali. Jadi ada beberapa pintu layanan yang bisa diakses oleh pelanggan. Yang pertama web Teh, Oke. www.pln.co.id, itu via web. Kemudian yang kedua bisa telepon ke kontak center PLN 123. Oke. Tinggal kalau pakai handphone tambahin kode wilayah 021123 atau mau 022123 itu bisa kemanapun. Jadi kontak center kita sudah terintegrasi. Jadi kontak center 123 cukup by phone. Kemudian ada juga pakai aplikasi PLN Mobile. Sekarang bisa di-download di Play Store, App Oke. Store gitu. Ini di PLN Mobile sudah bisa untuk melakukan registrasi tambah daya, pasang baru pun juga bisa. Atau menghubungi kantor PLN terdekat itu juga bisa. Jadi sudah banyak sekali pintu layanannya. Dan ini bisa mudah nih Teica kalau mau daftar tambah daya Super Wow ini cukup duduk manis di rumah, nggak perlu kemana-mana. Misalkan telepon kontak center 123. Iya. 123 telepon, saya mau ngajukan untuk tambah daya program Super Wow.
yang perlu disiapkan adalah yang pertama ID pelanggannya teh. ID pelanggan ID ya. pelanggan, Oke. kemudian siapkan identitas diri, nomor KTP. Kemudian daya akhirnya mau berapa, nanti daya asalnya bisa terrecord di sistem, nanti akan diinformasikan biaya yang akan keluar. Iya. Setelah dikeluarkan biaya, siapkan pulpen, Teica, dicatat akan dikasih nomor registrasi namanya teh. Oke. Akan dikasih nomor registrasi, dicatat di kertas, kemudian setelah itu Teica bisa bayar pakai misalkan mobile banking. Pakai mobile banking dibayar, masukin nomor registrasi, atau ke ATM juga bisa, Oke. ke Indomaret juga bisa, ke Alfamart bisa. Jadi bisa bayar dimanapun, dari rumah pun bisa pakai mobile banking. Nah, udah tinggal duduk manis dari rumah, nunggu nanti petugas akan datang untuk melakukan penggantian MCB pembatas tadi. Gitu. Oke. Jadi sama sekali tanpa perlu datang ke kantor, cukup duduk manis di rumah untuk permohonan tambah daya ikut Super Wow ini bisa dengan mudah untuk diakses oleh pelanggan. Oke, karena di zaman digital kayak gini semuanya udah serba mudah ya. Serba mudah dan cepat. Serba mudah dan cepat gitu. Semuanya itu ada di genggaman kita, hanya kitanya aja yang mau mengikuti atau kita tetap mau jadi gaptek gitu ya. Dan biasanya nih aku kurang tahu juga sih ya untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi seperti apa, tapi kadang-kadang untuk wilayah yang di pedalaman gitu ya ataupun yang jauh menjangkau PLN gitu, mereka nggak tahu mengenai websitenya atau kontak center PLN-nya, ada juga yang mereka itu istilahnya nyaloin gitu ya. Di sini gimana tuh? Apakah masih banyak yang pencaloan kayak gitu di Kabupaten Bekasi nih khususnya? Oke, justru salah satu momen kami sosialisasi saat ini ya di radio, justru kita ingin menghimbau masyarakat tuh untuk menghindari perantara atau Iya, calo. betul. Biasanya harganya di markup teh. Iya. Nah, jadi justru ayo lo bayar listrik, ngakses untuk permohonan listrik sekarang tuh sudah sangat mudah. Lakukan sendiri, jangan lewat perantara. Supaya apa? Supaya harganya juga sesuai dengan harga yang Lebih transparan. resmi di Lebih PLN, transparan lebih juga transparan, ya. lebih mudah, lebih murah gitu. Jadi jangan lewat calo atau perantara. Oke. Langsung bisa telepon, kontak center kan rata-rata sekarang semua orang udah punya handphone ya teh Iya. ya. Gitu. Jadi nggak perlu lagi lewat perantara, sekarang tuh sudah mudah sekali gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 seperti ini ya, dihindari untuk bertatap muka atau akses langsung datang ke kantor kan, mungkin nanti di loket ketemu dengan pelanggan-pelanggan yang lain kan gitu. Jadi Iya. lebih nyaman sebetulnya dengan dari rumah aja sih. Sekarang bisa daftar listrik tuh dari rumah dengan nelpon kontak center 123 atau ngakses web atau download aplikasi PLN Mobile, itu juga lebih aman sih sebetulnya sekarang. Oke. Nah, nanti kita juga akan membahas kembali ya mengenai promo Super Wow, dan juga ini buat Bapak yang dari tadi lagi kalem mulu ya, lagi mendengarkan saja gitu ya, karena lagi heboh banget gitu ya dengan apa ya istilahnya kayak pencalonan ataupun perantara, apalagi dalam rangka promo Gebiar Super Wow ini pasti yang mungkin yang awam mereka pasti kayak mau tambah daya enggak, ini tinggal nambah 250.000 tuh kan, ini padahal aslinya 170 gitu ya. Jadi buat sahabat Tiba Mukti langsung aja menghubungi websitenya atau buka ya di linknya di www.pln.co.id, kalau enggak pakai kontak center di 123 dengan awalnya pakai kode wilayah dulu ya. Betul. Terus bisa juga kalian download di Play Store-nya aplikasi PLN Mobile, dan yang terakhir kalian bisa langsung ke kantor PLN terdekat yang tentunya sudah terbuka sekali ya untuk semua masyarakat. Dan tentunya buat sahabat Tiba Mukti juga masih ada beberapa menit ya buat sahabat Tiba Mukti, on tune terus di Radio Wibawa Mukti yang satu-satunya di Kabupaten Bekasi. Gak terasa nih sahabat Tiba Mukti, kita sudah masuk ke segmen terakhir yang dimana kita akan kupas tuntas habis ya pembahasan kita mengenai promo Gebiar Super Wow ini. Nah, untuk sahabat Tiba Mukti tentunya masih on tune juga ya di websitenya kita dan juga di channel YouTube-nya kita di Radio Wibawa Mukti yang satu-satunya di Kabupaten Bekasi. Dan kita akan kembali lagi bersama teman-teman dari PLN di sini. Kita akan membahas ya Pak ya, kita ini udah masuk segmen terakhir mengenai promo Gebiar Super Wow ini. Nah, tadi kita akan bahas yang di off air. Kenapa orang sebenarnya banyak yang berpikir takut mahal gitu kalau misalkan tambah daya. Itu sebenarnya apa sih yang ada di sugestinya mereka kadang-kadang yang disampaikan ke Bapak mungkin gitu. Oke, baik Teh Ica. Kita ini ingin sampaikan ke masyarakat bahwasanya tidak perlu berpikir panjang untuk bisa ngikut program ini karena ini sangat super ekonomis, dan kami ingin sampaikan pada kesempatan pada hari ini bahwasanya kekhawatiran biasanya banyak nih Teh Ica, masyarakat tuh yang ragu mau tambah daya. Iya.
padahal rumahnya udah sering ngejepret Iya. gitu. Jadi Jepret wae. pertama kenapa sih harus tambah daya gitu. Nah itu kalau udah mulai tanda-tanda di rumah, misalkan sekarang penggunaan alat elektronik dilakukan secara bersamaan ketika siang, ada ya kulkas kan standby nyala, TV nyala, laptop ngecas, misalkan lampu juga ikut nyala, AC dinyalakan, Sanyo. satu Sanyo lagi nyala belum bersamaan. lagi ya. Ibunya nyetrika lagi, masak magic jar gitu Magicom, kan. harus Magicom. gantian ya. Nah itu ngejepret biasanya harus Biasanya, gantian iya. gitu. Nah tanda-tanda kalau udah ngejepret artinya daya tersambung di PLN-nya ini harus diperbesar. Nah, harus ikut tambah daya gitu. Nah, mengenai tarif biasanya suka ada yang khawatir, saya udah 1.300 nanti saya kalau tambah daya ke 3.500 misalkan atau ke 4.400 jadi mahal lagi bayar listriknya gitu. Iya. Jadi untuk tarif untuk segmen pelanggan 1.300 sampai 5.500 itu sama teh. Rupiah per kWh-nya itu cuma 1.467,28. Jadi cuma 1.400 rupiah per kWh. Per Itu kWh, mau yang oke. 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500, 4.400, 5.500 sama Sama, tarif ya. rupiah per kWh-nya. Kalaupun ada kenaikan tagihan itu pure karena kenaikan pemakaian, Pemakaian, ya. gitu. Jadi yang membuat nanti bisa naik tagihan rekening listriknya itu kalau pemakaiannya naik bertambah, Oke. gitu. Tapi kalau dari tarif tidak ada sama sekali. Yang buat rekening listrik naik kan ada dua unsurnya, tarifnya atau pemakaiannya. Pemakaian Gitu, ya. hanya dua itu. Nah, sedangkan tarif PLN ini saya informasikan juga bahwasanya tarif 1.467 ini rupiah per kWh itu sudah tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Oke. Sampai dengan tahun ini tidak pernah ada kenaikan tarif listrik, Oke. gitu. Jadi sampai dengan saat ini nggak perlu khawatir, yang mau tambah daya tarifnya sama, gitu teh. Kalaupun nanti naik itu pure karena pemakaiannya bertambah. Nah ini kenapa perlu kita sampaikan supaya masyarakat tidak ragu lagi nih untuk yang rumahnya sudah mulai pernah ngejepret, misalkan udah sering ngejepret, nah itu, nah gitu. Betul, Pak. Jadi jangan ragu lagi untuk mendaftar. Jadi udah mudah tadi cara daftarnya ya, TK, Iya. terus murah pula, Murah terjangkau gitu. Kemudian manfaatnya di saat sekarang tadi new normal ini sangat krusial sekali gitu. Mungkin itu Teh Ica. Iya, dan mungkin kalau misalkan prabayar itu memang bisa di apa sih namanya, diceknya juga sama kita sendiri gitu ya, pemakaian kita sendiri, jadi tidak bisa menyalahkan dari pihak PLN juga gitu ya, tapi lihat aja pemakaian kita sendiri seperti apa penggunaannya gitu. Jadi jangan takut tiba-tiba naik karena jumlahnya juga sama ya, jumlahnya juga sama. Nah ini untuk proses ketika kita berdaftar nih, terus prosesnya itu berapa lama ketika kita bisa mendapatkan promo Super Wow ini, Pak? Untuk standar pelayanan kami, dikarenakan ini masuk kategori tanpa perluasan ya. Jadi kegiatannya itu sebetulnya di syarat ketentuan juga sudah dijelaskan hanya melakukan penggantian MCB saja. Oke. Sementara standar pelayanan kami itu paling lama estimasi 5 hari. 5 hari ya. 5 hari misalnya hari ini bayar, bisa jadi kami berikan layanan one day service. One day Hari service, ini bayar, besok kami realisasikan untuk proses penyambungannya. Oke, dan itu sudah bisa dinikmati ya. Jadi sebenarnya kurang bagus juga sih Pak ya kalau misalkan barang elektronik terus ngejepret mulu ya. Kurang bagus, maka dari itu solusinya adalah tambah daya gitu. Sadar diri aja lah kalau misalkan di rumah udah terlalu banyak barang elektronik, berarti itu memang harus udah tambah daya ya, tambah daya di rumah kalian gitu. Dari 450 ke 900 mungkin ya Pak ya. Yeah. Dan yang pastinya kalian bisa ikut di promo Super Gebiar ini yaitu dengan jumlah yang sama semuanya, 170.845 ya Pak ya. Mungkin ada tambahan Pak sebelum kita beralih ke K3L ini? Oke, tambahan terakhirnya manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Teh Ica ya kepada masyarakat seluruh pendengar sahabat Wibawa Mukti. Promo ini namanya memang Gebiar Kemerdekaan, tapi bukan berlaku hanya pada saat hari kemerdekaan. Oke, Ini perlu betul. diingat, ini berlaku cukup panjang periodenya, Iya. 2,5 bulan kurang lebih. Jadi mulai 14 Juli sampai nanti 30 September, bahkan setelah 17 Agustusnya nanti lewat, ini masih bisa berlaku. Jadi Oke. cukup leluasa, waktunya masih cukup panjang. Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian kalau ingin tahu info lebih lanjut bisa telepon ke kontak center dan lain-lain yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian kami juga nanti di hari Sabtu Iya. tanggal 25 Juli 2020 kita akan buka stand di MLC di Mall Lipo Cikarang dari jam 10 sampai jam 8 malam gitu. Itu kalau mau langsung daftar Iya. di tempat itu juga bisa. Kita buka stand nanti di hari Sabtu di Mall Lipo Cikarang gitu. Oke, Jadi betul sekali. silahkan kalau yang mau ikut nanti mau tanya-tanya lebih detail atau mau langsung mendaftar bisa ke sana. Tapi kalau mau di rumah itu lebih baik ya. Jadi stay safe, cukup dari rumah tadi duduk manis, telepon, bayar pakai banking itu bisa langsung mendapatkan kemudahan untuk tambah daya gitu. Karena kesempatannya hanya 2,5 bulan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya pemakaian di rumah juga lebih nyaman di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Aktivitas kita banyak di rumah, jadi bisa pakai peralatan elektronik dengan lebih banyak di waktu yang bersamaan. Oke, Dengan tarif rupiah per kWh yang sama, mau 2.200, 3.500, 4.400, 5.500 itu sama. Jadi manfaatkan sekali karena promo ini sangat-sangat bermanfaat gitu Kak Ica. Oke. Mungkin dari Bapak ada tambahan Pak sebelum kita mau ngobrol berdua ya Pak ya. Saya Ica, sebagai untuk dari saya menjelaskan di awal bahwa promo ini saya rasa sangat cocok ya khususnya untuk masyarakat pelanggan di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena memang seperti kita lihat di sekitaran kabupaten itu kan banyak kawasan industri ya. Betul. Nah, maksudnya apa? Kawasan industri itu kan banyak kan pekerja yang saat ini mungkin barangkali masih di WFH kan ya. Nah, dengan adanya aktivitas WFH, kemudian tadi sampaikan juga anak-anak sekolah juga mungkin belum beraktivitas 100%. Nah, maka secara otomatis konsumsi pemakaian energi listrik mereka itu akan ada peningkatan. Iya. Dengan adanya peningkatan, saya rasa ini cukup menjawab kebutuhan masyarakat pelanggan itu sendiri terkait kebutuhan tambah daya ini ya, dengan memanfaatkan program Superwow ini supaya masyarakat lebih terjangkau hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp170.845. Oke. Oleh karena itu, ayo Bapak, Ibu, Om, Tante, Ade, Empo Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum deadline berakhir dan juga bisa datang langsung nanti ke Mall Lipo Cikarang insya Allah hari Sabtu besok ya Pak. Itu Oke. sekian. Nanti bisa bertemu ya dengan teman-teman dari PLN yang mau daftar Gebiar Kemerdekaan 2020 ini. Nah, untuk sahabat Tiba Mukti kita akan membahas mengenai keselamatan kerja ya Pak ya, K3L, yaitu bersama Pak Irsan Wahyudin, pejabat pelaksanaan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan K3L UP3 Cikarang. Mungkin ada yang salah ketika singkatannya ini. Dari tadi kita debat itu loh. Baik. Terima kasih atas waktunya Teh Ica. Perkenalkan, nama saya Irsan Wahyudin, tadi di awal sudah dikenalkan ya. Tapi karena takutnya terbawa suasana Pak Arif dan Pak Firman, mungkin nanti lupa lagi nama saya. Ya, nama saya Irsan Wahyudin. Kebetulan sekarang di posisi tadi sebutannya pejabat, tapi sebetulnya biasa saja, tidak pejabat juga. K3L, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Oke. Mungkin perlu kami informasikan terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan, Teh Ica, dan juga sahabat Wibawa Mukti. Jadi listrik ini sudah menjadi bagian penting ya dalam hidup kita. Betul banget. Tapi apabila kita cara penggunaannya ini nggak tepat, kemudian nggak hati-hati dan juga nggak sesuai aturan, kan ada aturannya juga penggunaan listriknya. Ini bisa membahayakan ya. Dan bahkan sering kita ya baca di media online ada yang menyebabkan kematian ya untuk listrik ini kalau misalkan kita tidak hati-hati. Nah, oleh karena itu baiknya kita waspada dan kenali peralatan-peralatan listrik kita di rumah. Dan juga selain kita kenali peralatan listrik di rumah, kami pun mengimbau untuk menginformasikan juga untuk mengenali beberapa peralatan milik PLN yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi salah satunya adalah asetnya yang pertama tentu saja yang paling besar gardu listrik ya. Kemudian ada tiang listrik, pokoknya tiang apapun, pokoknya tiang PLN aja ya, meskipun tiang Telkom atau. Kemudian ada juga jaringan listrik. Nah, terkait gardu listrik
ini pun kami ada 2 jenis, jadi gardu tembok dan gardu tiang portal. Nah, yang ini ada di dalamnya ada berisi trafo 20.000 volt ya, dan ini hanya petugas PLN yang boleh masuk ke lokasi gardu tersebut. Nah, kemudian izin Taicha, kami pun Iya boleh. menginformasikan Silakan, terkait Pak. beberapa kegiatan yang memang bisa mengganggu jaringan listrik. Nah, jadi salah satunya yang pertama, tanpa kita sadari kadang-kadang ada masyarakat yang memasang antena ataupun reklame ataupun umbul-umbul itu di dekat jaringan listrik. Oke. Jadi ini tentunya bisa membahayakan juga ke yang memasang. Kemudian ini yang lagi musim ya, kayaknya lagi sekolah pada di rumah, Pada di pada rumah. bosen, anak-anak pada main layangan Nah itu sama dia. orang tuanya mungkin ya. Betul. Iya. Jadi ini sebetulnya tidak dilarang memainkan layangan, tapi hanya jangan di dekat jaringan listrik. Iya betul banget. Jadi ketika atau anak-anaknya ataupun orang tua yang memang memainkan layangan, ini layangan ada yang memang ada yang pakai kawat ya, ada yang pakai gelasan, ini bisa mengalirkan listrik ke dia. Iya. Jadi bisa kesetrum. Nah, kalaupun misalkan yang main layangannya nggak kesetrum, layangannya nyangkut nih di Nah jaringan itu yang kami. kebanyakan nyangkut ya. Iya, ini yang memang bisa berpotensi menjadikan padam listriknya. Padam, Ya karena ada gangguan. Tentu gangguan ini nanti bisa kapan saja, bisa tengah malam, bisa siang ya. Nah, tentu ini hal yang kita hindari. Kemudian ada kegiatan lagi mungkin kami informasikan terkait dengan pencontohan listrik untuk penerangan. Oke. Jadi untuk kemudian yang selanjutnya adalah mendirikan bangunan yang dekat dengan jaringan PLN. Nah, jadi kalau ada misalkan aset kami atau kemudian ada kabel kami yang kira-kira masyarakat ingin merenovasi atau meninggikan ataupun memperbaiki yang kira-kira dekat, itu bisa menghubungi PLN dulu. Jadi untuk pengamanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah membiarkan ranting-ranting pohon ini mengenai jaringan listrik, ini pun bisa menyebabkan gangguan ya. Nah mungkin itu terkait dengan kegiatan, dan apabila masyarakat tetap beraktivitas ya di dekat jaringan listrik, kami informasikan terkait dengan jarak aman. Jadi ada beberapa jarak aman yang atau bahasanya safety distance dengan kabel kami. Jadi yang pertama, jarak aman dengan halaman atau tanah kosong itu sekitar 4 meter. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan balkon rumah. Rumah ada lantai 2, lantai 3. Ini di jarak amannya adalah 2,5 meter. Seperti itu. Dan untuk atap rumah ini di jarak aman 1 meter. Oke. Mungkin itu dulu, Taicha. Terima kasih. Iya suaranya benar-benar slow banget ya. Kalau kita kan tadi gara-gara promo langsung menggebu-gebu ya. Iya, ke bawah Tapi kalau Taicha Bapak ya. slow gitu ya. Taicha. Nah, ini juga himbauan ya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi juga yang mungkin menganggap hal-hal sepele kayak barusan main layangan, sebenarnya itu bisa main di tanah kosong ya. Selain berbahaya juga dekat listrik, kabel listrik kayak gitu. Kalau misalkan di jalan itu banyak benangnya ke jalan, terus itu membahayakan pengendara motor apalagi. Itu banyak sekali gitu ya. Terus yang selanjutnya juga buat yang di rumahnya ada pohon yang mungkin sudah menjulang tinggi Ya, pohon dekat ya, betul. dengan jaringan gitu, dengan gardu listrik gitu ya, lebih baik dihubungi ke PLN aja Betul, ya, betul. daripada kalian memangkas sendiri. Dan menghubunginya juga sama ya di 123. Bisa. Oke. Jadi nanti terkait pohon memang ada timnya. Ada Jadi timnya khusus tuh. yang dekat mungkin mohon keikhlasan dari pemilik pohon kalau misalkan kami izin memangkas ya untuk jarak amannya. Jadi untuk pertama keselamatan warga juga, dan juga untuk kenyamanan energi listrik pasokan. Iya, yang pastinya untuk keamanan masyarakat sekitar lah Iya. ya gitu. Jangan sampai itu tanaman yang udah di pohon dari lama sampai dilarang-larang gitu ya, terus bahaya juga kan ya.
Terus untuk sahabat Tiba Mukti juga yang mungkin mau keluar rumah apalagi gitu, selalu dibiasakan mematikan semua itu ya Pak ya, semua apa sih namanya, listrik-listrik gitu, colokan-colokan yang mungkin dianggap sepele gitu. Ini colokan casan Pak, biasanya mah suka colokannya 3 semuanya gitu ya, dicolok-colokin, itu membahayakan juga kan ya Pak, berpotensi juga gitu, penumpukan tusuk kontak ya. Ya, itu kalau misalkan tidak diawasi, colokan-colokan tersebut banyak ya, apalagi beban-bebannya yang cukup besar, misalkan seperti pemanas air, kemudian rice cooker. Nah, itu bisa menyebabkan percikan api atau korsleting di colokannya. Tapi memang di PLN sudah ada pengamannya, yaitu MCB, yaitu safety packet, sudah ada. Tapi memang kami menghimbau jangan sampai terjadi korsleting, dan tadi ada tidak sesuai aturan tadi yang kami informasikan, diotak-atik meterannya seperti apa. Nah, itu bisa ya, harusnya MCB-nya padam, tapi karena diotak-atik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadinya timbul percikan api seperti itu bisa membahayakan ya aset juga kan. Jadi ya kalau misalkan tidak segera dipadamkan bisa timbul kebakaran seperti itu. Oke, dan itu dia sahabat Tiba Mukti ya, ngobrol bareng kita bersama PLN ya, tentunya ada Bapak Arif, ada Bapak Firman dan juga Bapak Irsan Wahyudin. Mungkin sebelum penutupan ada yang mau disampaikan dulu dari semuanya, singkatnya gitu ya, dari Gebiar Promo Kemerdekaan 2020 ini, apa sudah cukup? Baik, untuk sementara cukup Teca. Kami juga berharap pertemuan kita yang pertama ini ya dengan sahabat Wibawa Mukti bisa berlanjut ya di lain kesempatan gitu. Kita bisa diskusi lebih intens lagi dengan tema-tema yang lain Teca ya. Terima kasih sekali lagi kepada Radio Wibawa Mukti, kemudian juga terima kasih kepada seluruh pendengar sahabat Wibawa Mukti. Kami dari PLN menyampaikan bahwasannya sekarang akses layanan apapun atau informasi terkait tadi ada bahaya, potensi bahaya, buat ada pohon dekat dengan jaringan, ada yang lagi membangun, atau perlu tambah daya, mau pasang baru, itu akses informasinya sekarang sudah sangat terbuka. Jadi PLN bisa diakses lewat beberapa media komunikasi yang sudah ada, TC tadi sudah disebutkan, yang paling umum sih kontak center 123. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk menghubungi kami, PLN, kami sudah sangat terbuka. Kemudian ya terakhir, manfaatkan sebaik-baiknya promo Super Wow ini, tidak ada kenaikan tarif rupiah per kWh, biayanya juga murah, waktu pendaftarannya masih terbuka sampai dengan 30 September. Jadi silakan dimanfaatkan promo Super Wow 2020 ini. Ini tuh Teca. Terima kasih banyak ya buat Bapak Arif Prasetyanto selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 Cikarang. Terus Bapak Firman ya, maaf ya. Bapak Firman Herdani dari manajer unit layanan pelanggan Cikarang Kota, dan Bapak Irsan Wahyudin selaku pejabat pelaksana kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan K3L UP3 Cikarang. Terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi mengenai Gebiar Kemerdekaan ini, dan tentunya buat sahabat Tiba Mukti jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi aku mau informasikan mengenai info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja cari di www.pln.co.id atau juga bisa kontak center di 123, dan juga bisa download di Play Store-nya aplikasi PLN Mobile, dan juga kalian bisa langsung aja datang ke kantor PLN terdekat. So kita berempat mau undur pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak dan semoga informasinya tersampaikan, jangan sampai ketinggalan di Gebiar Kemerdekaan 2020 tambah daya Super Wow.